Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Pak Bagus selaku Ketua Komunitas Belajar, Gen Komik Belati Satria Spenda 165, para narasumber yang luar biasa, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita semua bisa berkumpul di acara webinar pembelajaran berbasis TI yang sangat relevan di era digital ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Komunitas Belajar, Gen Komik Belati Satria Spenda 165, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman kita semua mengenai pentingnya penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Semoga acara ini dapat memberi wawasan baru, inspirasi, dan tentunya solusi bagi para pendidik, pelajar, maupun orang tua dalam mengadopsi teknologi informasi di kegiatan belajar mengajar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagus dan seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang besar dari webinar ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara dengan menyimak materi dari narasumber-narasumber kita yang hebat. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, salam sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman guru salah satu website game yang bisa kita gunakan agar kelas kita menjadi semakin seru dan membuat anak-anak semakin semangat dalam belajar. Jadi nama gamenya itu adalah Bamboozle. Nah, teman-teman, langkah pertama ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran, maka kita masukkan dulu kata kunci atau keywords-nya di mesin pencarian Google, BAMBOOZLE. Nah, ini dia teman-teman. Nah, setelah muncul kita pilih Bamboozle. Oke, kita tunggu. Nah, ketika ini dia tampilan awal aplikasi game Bamboozle. Nah, untuk langkah awal kita daftarkan akun kita dulu terlebih dahulu. Kita pilih join for free. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan email kita. Di sini saya masukkan akun belajar saya. Kemudian passwordnya. Kemudian konfirmasi password yang kita gunakan, Bapak Ibu. Kemudian nama yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita pilih join for free. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sebelumnya sudah memiliki akun Bamboozle, maka kita tinggal memilih sign in. Di sini saya pilih sign in karena sebelumnya saya sudah mendaftar akun saya. Nah, ini secara otomatis akan muncul. Nah, kita masukkan passwordnya. Dan kemudian kita pilih sign in. Nah, ini dia teman-teman tampilan awal ketika kita sudah masuk di akun Bamboozle kita. Nah, salah satu kelebihan dari aplikasi ini adalah selain kita bisa membuat permainan atau game kita sendiri, kita juga bisa menggunakan game atau permainan
yang berupa soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman guru yang lain. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana ketika teman-teman guru ingin membuat permainan yang berupa soal-soal yang kita buat sendiri. Langkah pertama, kita pilih place game di sudut kiri bawah. Nah, kemudian kita beri nama, apa nama permainan kita? Misalnya saya kasih beri nama matematika. Oke, kemudian deskripsinya apa? Misalnya di sini saya pilih penjumlahan. Oke, kemudian kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya pilih Asia. Kemudian, nah di sini untuk membuat tampilan permainan atau game yang teman-teman buat itu lebih menarik, maka teman-teman bisa memilih gambar di sini di choose file. Nah, setelah itu teman-teman silahkan mengklik atau memilih kata make game. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa memulai membuat pertanyaan atau soal yang akan kita jadikan permainan di kelas. Misalnya nomor 1, saya di sini saya masukkan 2 ditambah 7 sama dengan berapa. Kemudian masukkan jawaban yang benar. Misalnya di sini jawabannya adalah 9. Nah, kemudian kita tentukan poinnya untuk soal nomor 1 berapa. Misalnya saya kasih 10. Oke, setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita buat lagi soal untuk nomor 2. Misalnya 8 ditambah 9, 8 tambah 9, kemudian sama dengan berapa. Kemudian pilihan atau jawaban yang benar adalah di sini 17. Kemudian poinnya berapa? Saya tentukan lagi misalnya 10. Nah, kemudian saya save. Oke. Nah, di bawah ini teman-teman bisa lihat ini adalah soal yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah ada 2 soal. Sekarang kita tambahkan lagi 1 soal lagi. Misalnya saya tulis 12 ditambah 7 misalnya. Nah, poinnya 10, kemudian jawaban yang benar adalah 19. Oke, setelah itu kita save. Nah, sekarang teman-teman bagaimana caranya ketika kita ingin menggunakan permainan ini di kelas. Nah, langkah selanjutnya kita pilih My Library di sudut kiri atas, kemudian kita pilih Games. Ini dia soal yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, sekarang untuk ketika kita ingin mainkan, maka kita klik. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih play. Nah, kemudian pilih Bamboozle play for free. Nah, sebelum kita mainkan, anak-anak akan kita bagi dulu ke dalam beberapa kelompok atau beberapa tim. Nah, misalnya kita sudah membagi anak-anak kita ke dalam 3 tim misalnya. Maka kita pilih di sini 3. Kemudian kita pilih klasik ya. Nah, beginilah teman-teman tampilan screen proyektor yang kita gunakan pada saat pembelajaran. Jadi ada tim 1, tim 2, tim 3. Kelebihannya, anak-anak akan secara langsung bisa melihat perolehan nilai atau poin yang mereka dapatkan setelah mendapatkan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan soal yang mereka pilih. Misalnya tim 1 memilih pertanyaan nomor 2. Nah, 12 tambah 7, anak-anak akan berpikir, berdiskusi dengan teman kelompoknya kira-kira jawabannya berapa. Kemudian setelah anak-anak menjawab misalnya 17, kita kemudian cek apakah jawaban mereka itu betul apa tidak. Jika betul, maka kita pilih. Nah, di sini teman-teman, anak akan secara langsung bisa melihat berapa total poin yang mereka dapatkan. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada tim 2. Nah, tim 2 misalnya memilih angka atau pertanyaan nomor 6.
Nah, 2 tambah 7 sama dengan berapa? Misalnya anak akan menjawab 10 Bu, misal. Nah, kita cek, jawabannya adalah 9. Maka otomatis tim 2 tidak akan mendapatkan skor. Nah, sekarang kita coba lagi dengan tim 3. Misalnya tim 3 milih soal nomor 4. Nah, 8 tambah 9 berapa anak-anak? 8 tambah 9 misalnya tim 3 menjawab 17 Ibu. Oke, berarti jawabannya adalah ini dia teman-teman. Maka saya yakin kelas teman-teman akan menjadi semakin seru dengan permainan ini. Selain bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat sendiri untuk kita mainkan di kelas, teman-teman guru juga bisa menggunakan soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman guru yang lain. Jadi caranya adalah kita pilih games di sudut kiri atas, ini, ya. Kemudian kita masukkan kata kunci game yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya menuliskan matematika. Oke, kemudian bahasa yang digunakan. Misalnya di sini saya pilih lagi Indonesia. Kemudian ciri-cirinya misalnya saya pilih yang paling sering digunakan. Oke. Kita tunggu dulu, ya kita klik, jangan lupa klik icon searching di sini, kemudian kita pilih. Nah, jadi teman-teman guru silahkan sesuaikan dengan materi yang teman-teman guru sedang ajarkan kepada anak-anak. Misalnya saya memilih ini. Nah, kemudian caranya sama, tadi kita tinggal memilih icon play, nah, kemudian pilih Bamboozle for free, kemudian tim, berapa tim yang sudah kita buat di kelas, misalnya saya pilih 3, kemudian pilih classic for question and player apps. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Jadi caranya sama, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, salah satu kelebihan dari game ini atau aplikasi ini, teman-teman guru hanya menggunakan satu device saja. Jadi anak-anak tidak perlu diminta untuk menyiapkan gadgetnya masing-masing. Jadi teman-teman guru hanya show di screen proyektornya teman-teman guru. Jadi anak-anak bisa langsung melihat tampilan seperti ini di kelas. Kemudian teman-teman guru juga perlu ingat bahwa aplikasi ini tidak hanya untuk mata pelajaran matematika, tetapi bisa untuk semua mata pelajaran. Ini teman-teman, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Semangat selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini kami akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Bamboozle. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila. Saya Alvin. Dan saya Adit. Nah, pertama-tama buka Google Chrome, lalu ketik Bamboozle. Tekan Enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang paling atas. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu pilih Sign In. Kemudian masukkan email dan password. Scroll ke bawah, lalu klik sign in, maka tampilannya akan seperti ini. Pilih pojok kiri atas, kemudian klik Games, lalu terdapat 2 pilihan, lalu pilih yang bagian Games. Kemudian klik Language, terdapat pilihan bahasa. Di sini kita memilih menggunakan bahasa Indonesia, lalu pilih Search for Games dan ketik tema yang diinginkan, misalnya transportasi. Kemudian klik icon pencarian, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan muncul beberapa tampilan tema yang sudah kita ketikkan tadi. Di sini kami memilih gambar becak, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik play, lalu muncul beberapa pilihan. Namun karena kita bukan premium, kita memilih yang play for free.
Kemudian akan muncul dan memilih beberapa themes yang diinginkan. Kemudian klik klasik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana pada bagian atas terdapat nama tim dan bagian bawah yaitu angka pertanyaan. Di sini kami pilih angka 1 dan terdapat pertanyaan. Kemudian klik cek, lalu akan muncul jawaban benar ataukah salah. Jika benar, maka tim tersebut akan mendapatkan poin. Namun jika tim tersebut menjawab salah, maka tidak mendapatkan poin. Di sini juga muncul bonus di mana tim lain bisa mengurangi poin dari tim lainnya. Semua tim bisa melihat poin yang didapatkan di bagian atas, dan ketika sudah selesai maka akan muncul satu tim pemenangnya di layar. Untuk game yang membuat sendiri, kita bisa mengklik tulisan My Library, kemudian pilih yang gambar games. Lalu pilih icon plus games di pojok kiri bawah. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian title kita bisa memilih judul yang kita inginkan. Kemudian pada bagian deskripsi kita bisa menuliskan deskripsi apa yang sesuai dengan judul yang telah kita buat. Kemudian pada bagian language kita bisa memilih bahasa Indonesia. Di sini kita juga memberikan gambar, pilih icon image library dan muncul tampilan seperti ini. Terdapat juga GIF, stiker dan juga teks. Jika tidak menemukan gambar yang pas, kita bisa mencarikan di Google. Kemudian kita ketik sesuai judul yang telah dibuat sebelumnya. Jika sudah muncul, download gambar yang kita inginkan. Jika sudah, klik choose file, lalu pilih gambar yang telah di-download tadi, kemudian scroll ke bawah, lalu pencet My Game. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa memilih ke question, lalu tulis pertanyaan yang diinginkan. Kemudian yang sebelahnya kita menulis answer, yaitu jawaban yang benar. Kita juga bisa memberikan gambar yang sesuai dengan pertanyaan dengan membuka Google dan mengetik gambar yang diinginkan. Kemudian pilih gambar yang sesuai dengan pertanyaan,
lalu download, kemudian klik use file, lalu masukkan gambar yang telah di-download. Kemudian klik icon save. Lakukan cara ini untuk soal kedua, ketiga, dan selanjutnya. Untuk banyaknya pertanyaan, bisa membuat sesuai kebutuhan.
Jika sudah, jangan lupa untuk mengklik save. Jika pertanyaan dan jawaban selesai dibuat, klik My Library, pilih game, lalu muncul games yang telah kita buat. Kita dapat memainkannya dengan cara mengklik game tersebut, kemudian pilih play, lalu klik play for free, pilih tim, kemudian klik klasik. Kita bisa memilih angka yang diinginkan, kemudian akan muncul soal. Jika menjawab benar, maka tim tersebut bisa mendapatkan poin. Dan jika salah, tim tersebut tidak akan mendapatkan poin. Di sini juga muncul bonus di mana tim lain bisa mengurangi poin dari tim lainnya. Semua tim bisa melihat poin yang didapatkan. Dan ketika selesai, maka muncul satu tim pemenangnya di layar. Sekian tutorial dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat perangkat pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi atau platform pendidikan yaitu Bamboozle. Nah, platform ini menyediakan akses untuk menciptakan games berbasis atau membuat kuis pendidikan dengan berbasis games. Langkah pertama adalah kita masuk ke platform Bamboozle itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal. Di sini ada beberapa bentuk games yang sudah diciptakan oleh editor lainnya. Nah, untuk membuat kuis sendiri, kita masuk ke icon My Library. Kemudian di sini akan ditampilkan game yang sudah pernah kita buat. Nah, kalau kita mau membuat game yang baru, maka kita masuk ke icon tambahkan game. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk menuliskan judul dari game atau kuis yang akan kita buat. Misalnya untuk mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kemudian deskripsinya kita buat saja materi yang akan kita buat kuisnya, yaitu pada materi perubahan wujud zat. Nah, untuk bahasanya di sini kita bisa memilih bahasa yang kita gunakan, itu bahasa Indonesia. Nah, di sini kita boleh menambahkan gambar atau stiker ya, untuk menambah daya tarik dari kuis yang kita buat. Misalnya kita pilih saja
Kita checklist, kemudian kita pilih saya setuju. Atau kita juga bisa memilih gambar dari file kita sendiri. Nah, di sini kita akan diarahkan pada file yang ada di dalam perangkat kita. Kemudian di sini kita boleh pilih icon make game. Nah, di sini sudah muncul tampilan di mana kita akan membuat soalnya dan bobot poin dari soal tersebut. Misalnya di sini pilihannya ada mulai dari 5, 10, 15, 20 tergantung dari tingkat kesulitan soal yang kita buat. Misalnya kita buat saja poinnya adalah 10. Nah, di sini kita mengisi bentuk soalnya, misalnya perubahan wujud zat dari gas menjadi cair disebut perubahan wujud zat dari gas menjadi cair disebut. Nah, karena ini kita masih menggunakan aplikasi yang gratis, jadi di sini kita masih bisa membuat soal esai. Tapi untuk aplikasi yang sudah premium, itu kita bisa membuat beberapa jenis soal seperti pilihan ganda dan yang lain-lain. Nah, di sini kita boleh membuat jawabannya. Perubahan wujud zat dari gas menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Nah, di sini kita juga boleh membuat opsi soal dengan gambar atau jawaban dengan gambar. Nah, misalnya kita mau membuat di sini ada gambarnya, kita pilih saja dari file kita. Misalnya kita pilih question with image. Nah, jadi kita sertakan gambar, kita pilih di sini. Di sini kita ambil saja gambar yang relevan dengan proses mengembun ya. Tadi di sini kita ganti menjadi answer with image. Kita ambil gambar yang berkaitan dengan proses mengembun. Oke, kemudian kita pilih save. Oke, nah tadi sudah berhasil kita membuat soal pertama, yaitu inilah dia soal pertama. Kemudian di sini kita bisa melanjutkan soal kedua dan seterusnya. Caranya tetap sama, untuk poinnya bisa kita variasi sesuai dengan tingkat kesukaran soal yang kita buat. Nah, ini bisa kita buat soalnya sebanyak yang kita mau. Kemudian kalau kita sudah selesai dalam membuat soal, kita bisa mengecek lagi ke My Library. Nah, di sini sudah masuk kuis yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau kita ingin menggunakan kuis yang dibuat oleh editor yang lain, kita boleh juga masuk dari icon games. Nah, kemudian di sini kita bisa cari beberapa bentuk kuis yang kita inginkan, contohnya kuis yang berkaitan dengan perubahan wujud zat. Nah, di sini akan keluar ada banyak pilihan yang berkaitan dengan kuis dengan judul yang kita inginkan. Jadi contohnya kita buka saja kuis yang pertama. Nah, di sini ada beberapa soal yang tersedia. Jadi untuk mengaplikasikannya di dalam kelas, ini boleh langsung kita pilih icon play. Kemudian karena kita tidak menggunakan akun premium, maka kita hanya boleh menggunakan yang play for free. Kemudian di sini kita pilih kelompoknya. Misalnya siswa kita dibagi menjadi 4 kelompok, maka kita pilih di sini 4 tim. Kemudian kita pilih opsi klasik. Nah, ini akan muncul tampilan dari games kuis yang telah
kita buat ataupun yang kita pilih. Nah, di sini kita akan meminta siswa untuk memilih soal yang akan mereka jawab. Misalnya, siswa memilih nomor 7. Nah, maka di sini akan muncul soalnya, misalnya perubahan wujud zat. Nah, kita akan mengecek apakah jawaban dari siswa itu benar, maka di sini boleh kita lakukan pengecekan. Nah, ini adalah perubahan wujud zat, yaitu proses membeku. Nah, kalau siswa menjawab benar, maka di sini kita akan pilih oke, maka kelompok pertama akan mendapatkan nilai sesuai dengan nilai yang kita berikan. Nah, untuk kelompok berikutnya akan memilih angka yang lain. Nah, di sini bisa saja siswa mendapatkan poin secara gratis. Di sini kita bisa memilih berapa poin yang akan kita berikan. Lanjut dengan kelompok yang berikutnya. Nah, di sini peserta didik harus menjawab perubahan wujud zat yang terkait dengan gambar ini adalah proses apa. Nah, di sini kita bisa mengecek. Nah, kalau misalnya siswa menjawab salah, maka kita pilih opsi oops. Nah, maka siswa tidak akan memperoleh nilai. Selanjutnya, untuk kelompok berikutnya. Nah, di sini siswa akan memilih. Kalau benar, maka kita klik. Nah, begitulah seterusnya. Selanjutnya adalah cara membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama, kita buka Canva-nya di internet atau boleh kita download aplikasinya. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih create a design untuk membuat desain baru. Contohnya di sini adalah saya membuat LKPD dengan menggunakan Canva. Ini adalah desain yang telah saya buat. Nah, ini adalah LKPD yang telah saya buat sebelumnya. Nah, untuk membuat desain ini tentu kita menggunakan icon-icon yang ada pada Canva. Contohnya di sini kita bisa memilih bentuk-bentuk desainnya, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, pada icon elements ini kita bisa menambahkan gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang ingin kita gunakan. Contohnya, kita ingin menambahkan gambar dari siswa yang sedang belajar. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan gambar-gambar yang menarik. Nah, di sini kita bisa memilih yang kita inginkan. Contohnya, nih. Nah, contohnya ini kita sesuaikan ukurannya dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk menambahkan tulisan, ini bisa kita tambahkan teks. Nah, kita bisa pilih ukuran sesuai dengan yang kita inginkan, mulai dari yang kecil hingga yang besar, untuk kita masukkan ke dalam desain kita. Nah, kita juga bisa memasukkan foto dari dalam perangkat komputer kita sendiri. Nah, di sini adalah bentuk dari desain lembar kerja yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk membuat desain yang baru, kita langsung saja pilih create a design. Nah, di sini kita bisa memilih bentuk tampilan dari desain kita, bisa dalam bentuk presentasi, poster, Instagram, postingan Instagram, resume, dokumen, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih saja bentuk poster. Nah, di sini akan keluar halaman kosong. Nah, di sini kalau kita mau membuat desain sendiri, kita bisa memilih icon-icon. Kita bisa ambil bantuan dari icon desain. Nah, di sini kita cari saja bentuk yang kita inginkan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah menyimak videonya kan? Selanjutnya mari kita praktekkan. Jika ada pertanyaan, masukan atau saran, silahkan mengetikkan pada kolom komentar ya. Jika ingin membahas lebih lanjut secara luring tentang materi kali ini, silahkan di saat luang, kita diskusikan di Labkom 3.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti webinar kali ini. Sampai jumpa pada webinar-webinar berikutnya ya. Semoga membawa manfaat bagi kita dan murid-murid kita. Salam Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Bersama, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis TI di Spenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Pandaan. Gen Kompak Satria Spenda 165. Gerakan komunitas praktisi, berbagi praktik baik, diskusi masalah pembelajaran, berkembang bersama. Gizi Spenda, Giat Literasi Satria Spenda 165. Webinar Seri 1, Mengembangkan Literasi Siswa. Diseminasi wisata literasi guru dan siswa. Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Gerakan Komunitas Inovasi Kreasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi SMP Negeri 2 Pandaan berfokus pada berbagi praktik baik seputar inovasi dan kreasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kota Spenda, Komunitas Adiwiyata SMP Negeri 2 Pandaan. Gen Komik Ubaja Satria Spenda 165. Gerakan Komunitas Inovasi Kreasi Unggah-Ungguh Bahasa Jawa. Fokus, pembelajaran Bahasa Jawa. Gen Kopral Santri Satria Spenda 165. Gerakan Komunitas Praktisi Lapangan Santri yang didampingi guru agama dan guru yang berlatar belakang pondok pesantren. Mari bersama mewujudkan pendidikan berkualitas dan berpihak pada murid.